Lestari. Halo semua, saya Nindya Oktaviana sedang berada di Buk Renteng yang terletak di Jalan Yang Keringan, Kecamatan Tempel, Kabupaten Sleman. Dahulu tempat ini disebut dengan Kanal Van der Wijk, namun masyarakat menyebutnya dengan Buk Renteng yang memiliki arti jembatan bergandengan. Jika dilihat secara sekilas, tempat ini hanya seperti jembatan panjang biasa. Padahal Buk Renteng ini adalah jalan atau aliran air yang mempertemukan antara Sungai Progo dan Sungai Opak di Yogyakarta. Ingin tahu lebih lanjut tentang tempat ini? Yuk kita simak videonya. Ada sungai di atas sungai lainnya. Ya, itu adalah Buk Renteng. Dalam bahasa Jawa, Buk Renteng berarti jembatan yang bergandengan. Letaknya relatif tinggi dari permukaan tanah. Lengkung-lengkung pada bagian bawahnya seolah menjadikan tempat ini seperti jembatan pada pengertian sesungguhnya. Lebar bangunan Buk Renteng sekitar 2,5 meter. Tinggi dari permukaan tanahnya mencapai 4 meter. Dan kedalaman rata-ratanya antara 2 hingga 3 meter. Bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ini juga disebut sebagai Kanal Van der Wijk yang membentang sepanjang 17 km. Saat ini Buk Renteng menjadi salah satu bangunan cagar budaya di Kabupaten Sleman. Saluran ini bukan sekedar bangunan biasa. Konstruksi bangunan ini menggunakan teknologi gravitasi bumi yang dibuat lebih tinggi dari jalan dan area persawahan di sekitarnya. Oleh karenanya, maka air pada saluran ini tidak diarahkan dengan teknologi mesin sama sekali. Bahkan di sebuah spot, saluran irigasi ini melintang di atas sungai. Tak hanya itu, terdapat pula terowongan di bawah saluran air yang berfungsi sebagai jalan yang dilintasi oleh kendaraan. Tak banyak yang tahu, Buk Renteng memiliki sejarah yang sangat menarik untuk dipelajari, terutama dari proses pembangunannya. Bangunan ini ternyata menjadi saksi atas kecerdikan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Kekuasaan Jepang masih cukup besar pada masa itu, termasuk gencar melakukan perekrutan tenaga paksa atau Romusa untuk mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia dan membangun sarana-prasarana guna kepentingan perang melawan sekutu di Pasifik. Tenaga Romusa disalurkan ke luar Pulau Jawa untuk mengerjakan proyek-proyek pembangunan tersebut demi kepentingan pemenangan perang bagi pihak Jepang. Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian mencoba menyelamatkan warganya dari kekejaman pemerintah Jepang. Beliau kemudian mengusulkan agar Romusa dari wilayah Yogyakarta dapat mengerjakan proyek-proyek di wilayah Yogyakarta sendiri. Misalnya, proyek pembangunan saluran irigasi ini. Diharapkan, lahan pertanian yang sebelumnya adalah lahan tada hujan menjadi lahan sepanjang tahun sehingga pasokan kebutuhan pangan tentara Jepang menjadi lebih banyak karena padi yang dihasilkan pun meningkat. Sri Sultan Hamengkubuwono IX ternyata memiliki pengaruh besar terhadap pemerintah Jepang. Dibuktikan dengan disetujuinya saran tersebut. Warga Yogyakarta pun terbebas dari Romusa pemerintah Jepang dan mendapat keuntungan dari proyek ini. Namun, ada juga hal yang disayangkan. Kini Buk Renteng penuh dengan coretan tangan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, anak-anak muda yang tidak tahu sejarah, vandalis, dan juga merusak situs sejarah. Besar harapan kepada anak muda untuk bisa melestarikan tempat bersejarah ini dengan cara menjaganya, bukan malah merusaknya dengan sebuah coretan tangan. Tak hanya itu, anak muda juga diharapkan mau mengunjungi Buk Renteng dan juga mau untuk mempelajari sejarah terbangunnya tempat ini. Bagaimana penjelasan di video tadi? Menarik bukan? Bangunan cagar budaya yang terlihat biasa-biasa saja ternyata memiliki sejarah yang amat mendalam yang patut untuk terus kita pelajari dan kita lestarikan. Jangan lupa, mari kita kunjungi, lindungi, dan lestarikan cagar budaya. Salam lestari, sampai jumpa!